Welcome to Q&A. Oke, jadi kemarin aku udah nge-share di Instastory aku. Aku ngebuat postingan gitu kayak sejenis yang pertanyaan ngobrol yuk, ntar aku jawabnya di YouTube. Jadi ya mungkin kalian berbicara kenapa saya membuat Q&A. Padahal subscriber baru 500, ya nggak apa-apa lah. Yang namanya juga kita cari konten. Kalau kalian nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Tapi aku bersyukur banget sekarang karena di titik 500 subscriber ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton aku. Aku tahu kok kalian nonton itu sambil caci maki atau apa ya, udah bodo amat juga, nggak peduli. Tapi setidaknya saya udah berusaha untuk konten setiap hari sekarang. Oke, jadi sekarang saya sudah menyiapkan pertanyaannya. Bukan menyiapkan sih, udah ada yang nanya kemarin. Pertanyaannya sekitar kemarin sekitar 5.201 pertanyaan guys ya. Banyak banget ya guys ya. Oke, jadi kenalin dulu nih. Mungkin kalian udah nonton si Alif dulu waktu video How to Cook Indomie ya, si Al waktu buat video tentang How to Cook Indomie. Pasti dia udah tahu. Pastinya udah tahu kan ya. Jadi untuk Q&A-nya aku bakalan jawab berdua sama Alif. Halo guys. Oke, untuk pertanyaan pertama. Oke. Bagaimana tanggapan kamu sama orang yang nyari pacar yang sefrekuensi? Menurut Alif gimana? Oke. Jadi itu hal yang wajar-wajar saja ya, karena dimana kalau nggak satu frekuensi itu, jadi dalam hubungan tuh kayak bakal ada selalu masalah, ada komplikasi. Ini kan itu Jadi timbul ada selalu konflik yang berbeda pendapat ya gitu. Tapi menurut aku sih kayak gini, Mas. Ketika kita nyari yang sefrekuensi atau bahasanya nyari yang sempurna, itu nggak bakalan dapet, Mas. Karena gini, ketika kita nyari yang sefrekuensi, nggak bakalan nemu. Sekarang apa yang ada di depan kamu, apa yang ini buat kalian nih cowok, cewek, apa yang ada di depan kamu, siapa yang bersama kamu sekarang, hargai dia. Jika kamu bersyukur punya dia, itu udah lebih dari kata sefrekuensi, Mas, menurut saya. ya, benar. Jika kita bersyukur memiliki pasangan yang sedang bersama kita sekarang. Ya, karena ini juga Mas, kita boleh berbeda pendapat. Iya, Karena nggak apa-apa. ini apa namanya? Ini kan Q&A, manusia juga, pendapat pribadi kita juga. Mungkin beda-beda gitu. Ya, siap. Oke, next pertanyaan lagi. Gemukan ya sekarang ya, alhamdulillah karena Itu bukan pertanyaan sih. kan ada yang nanya kemarin, gemukan ya sekarang gitu, dari bilang ya alhamdulillah karena mungkin bahagia juga, jomblo happy guys ya. Oke, next lagi. Apakah kamu mau menerima wanita yang udah dirusak sama mantannya? Gimana? Menurut Alin? Menurut Al? Gimana? Mau sih, Mau. beda ya. Karena Gimana ya? Tiap manusia itu, cewek itu punya kekurangan mereka masing-masing. punya kekurangan, ya benar. Kalau menurut aku sih, ketika aku juga menerima, Mas, ketika dia perempuan itu sudah dirusak sama mantannya, dia pasti punya latar belakang dan sisi yang baik, Mas, si perempuan ini. Mungkin Kita juga punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Ketika kekurangan itu bisa saling menutupi, kelar kan, habis. Oke, jadi kayak gitu guys. Setuju nggak kalau mencintai seseorang itu sewajarnya saja? Setuju nggak? setuju. Setuju karena Gini, mungkin dia cinta sewajarnya itu kayak ada maksud tertentu. sewajarnya saja. Ya, mungkin ada yang apa namanya, diincar atau di apa gitu kan, sewajarnya saja lah itu. Katanya bukan main-main atau apa kan. Tapi menurut aku setuju, Mas. Iya, Ketika sewajarnya saja. Karena pasti sesuatu mungkin dia lagi gabut atau apa, cari teman. Oh atau iya, apa, benar kan? benar juga. Ketika sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik juga. Dan kembali lagi ke topik saya bersama Mas Koman kemarin. Mencintai itu sewajarnya saja, karena untuk mencegah terjadinya kekecewaan yang berlebihan. Benar.
Benar guys. Oke, next question lagi. Kalian guys. Kalau tidur biasanya pakai baju apa enggak? Enggak sih. Enggak. Kalau aku sih kadang-kadang pakai, kadang enggak. Aku jarang sih. Jarang. Berarti Kepanasan. kepanasan terusnya ya. Oke, next lagi. Ada berapa pertanyaan, Mas? Ada udah nih random 13 pertanyaan. Oke. Next. Masih kadang inget mantan enggak? Aduh. Siapa dulu nih? Mas aja dulu. Oh, aku dulu. Kalau aku kemarin, jujur ya, kemarin emang masih inget. Ya namanya juga kita pernah saling menyayangi. Benar. Jadi gini loh. Iya, jadi gini. Pikirin aja, kita menjalin hubungan selama waktu yang beberapa lama. Kebiasaan teleponan tiap malam Pasti temenin lama. tidur, terus bangun tidur ngelihat notis dari HP, ada notis terus selamat pagi sayang, jangan lupa sarapan. Ketika hal tersebut hilang, pasti akan ngerasakan gimana ya, ngerasanya kayak ada yang kurang gitu kan kemarin. Tapi untuk sekarang kayaknya udah enggak lagi, karena saya udah mikir juga nggak ada tujuannya juga sih mikirin yang udah berlalu. Emang jalannya kayak gini, kenyataannya kayak gini, ya udah kan. Benar. Ketika kita berani memiliki dia, berarti kita udah siap untuk kehilangan dia. Bener nggak? Keren sih. Keren kan? Oke, next question lagi. Kalau misalnya nih, cerita percintaan kamu dijadikan judul film, judulnya apa? Apa ya? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Tahu. Kalau aku, masa nggak tahu? Kamu dulu dah. Kalau aku apa ya? Cintaku hanya sebatas mencintai tapi tidak untuk memiliki. Ada keren sih. Keren nggak? Kalau kamu gimana? Cintaku hanya sebatas mencintai tapi tidak untuk memiliki. Oh gitu sih. Iya, karena Kok kamu nggak mau? Kamu mau mencintai tapi kamu nggak mau memiliki. karena emang kisah percintaan saya kayak gitu mas. Oh gitu. Oh iya. Kenyataannya kayak gitu. Oh iya Mas. iya baru. Keren sih. Keren. Kalau kamu gimana? Kalau aku apa ya? Masa nggak ada? Kalau ini kayak judul lagu aja. The Woman I Love. Oh, The Woman I Love. Keren sih. The Woman I Love. Iya. Itu lagunya Jason Mraz di sini. Keren banget sih. Oke, next question lagi. Menurut kamu nih, cinta dulu atau nyaman dulu? Because Iya, kalau nggak nyaman mungkin cinta. Iya, bener juga sih. Ketika kita udah nyaman, misalnya kita ngedeketin cewek, di proses pendekatan ini mungkin rasa nyaman itu timbul, kan enggak? Percaya nggak cinta pada pandangan pertama? Percaya. Menurut aku sih cinta pada pandangan pertama bullshit mas. Iya, kalau saya percaya sih. Karena ketika kita melihat seseorang untuk pertama kalinya itu bukan cinta mas. Itu hanya rasa kagum, rasa suka, bener nggak? Iya. Bukan cinta. Cinta itu timbul ketika kita sudah nyaman dengan dia, baru cinta itu timbul. Kayak gitu. Oh iya. Menurut aku sih kayak gitu. Ketika cinta pandangan pertama itu bukan cinta. Itu kita hanya mengagumkan tubuhnya. Mungkin ada sedikit nafsu di situ mas. Menurut saya. Iya sih benar. Benar nggak? Iya. Benar. Benar, salah berarti saya. Bukan salah, kan pendapat. Kan Oh iya. masing-masing pendapat. Benar. Kita tidak boleh membenarkan atau menyalahkan pendapat seseorang. Oh iya. Tapi yang kamu lebih keren sih. Oh iya. Oke, next question lagi. Gimana rasanya sayang banget sama orang tapi dikhianatin? Aduh, lagi-lagi ini pertanyaannya siapa kemarin ini? Hari-hari ini sakitin. Hari-hari disakitin. Gimana? Mas, menurut Mas nih gimana? Ya sakit lah pasti, pasti sakit sih fix sih, karena kita udah sayang banget tapi malah dia nanti Sakit ya? sakit banget. Sabar ya. Nah, yang sabar. Jadi buat lu orang nyet-nyet banyak, sabarlah. Berbanyak selawat, bersyukur. Intinya mah berbanyak bersyukur aja, habis udah. Cari yang lain aja, ngapain? Iya. Ngapain? Mati satu tumbuh 1000. Nah, Bener nggak? sabar ya. Sabar.
Oke nih, ada pertanyaan lagi. Saran untuk laki-laki yang sedang memendam perasaan. Ya buat apa dipendam? Jadi kamu ini sebelum kamu memandang perasaan, kamu udah punya target, istilahnya gitu. Target. Dari segi kamu juga udah matang apa pendirianmu, konsepmu, semuanya dalam hubungan ini, tujuan hubungan kayak apa udah jelas semuanya. Ya udah ajar aja, ajar aja yang baik. Buat lu orang cowok-cowok di luar sana, Cowok-cowok. kalau kamu sedang memendam perasaan ke seseorang, kalau kamu emang bener laki-laki, ungkapin men. Laki-laki dilihat dari seberapa gentle dia ngungkapin perasaan ke seseorang. Benar. Barangkali apa yang kamu rasakan saat ini itu yang dia rasakan saat itu juga. Bener juga nggak? Gas. Gas. Jadi gas aja, gas aja, nggak usah lama-lama. Ajar. Oke, Next question. next lagi. Pilih dia atau aku? Ya. Kamu yang nonton lagi pilih. Kamu buat cewek-cewek yang sedang saya dekat sekarang. Kamu yang saya pilih. Kamu, tolong. Oke, next lagi. Pandangan terhadap janda beranak. Siapa? Astaga. Ini perasaan yang nanya Ayu kemarin. Ayu, ini aku jawab pertanyaan kamu. Dia mau di gimana nih? Ah. Ya kasihan aja kenapa ditinggal sama suaminya ya. Ya kasihan berarti. Ya, kasihan. Kalau menurut aku biasa aja mas. Janda beranak ya hal yang wajar karena dia sudah bersuami. Kecuali memang dia gadis dan beranak, itu yang bukan hal yang biasa. Kecuali dia belum meraih status janda dan dia beranak, bukan hal yang wajar menurut saya. Oke, next question lagi nih. Setuju nggak sama ini last question teman-teman? Kita nggak usah jawab banyak-banyak karena konten kali ini cuma Q&A doang. Kita random pilih pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan di sini udah 5.200 berapa pertanyaan, tapi kita pilih yang ini. Iya. Ini the last question ya. Setuju nggak sama kata-kata cewek yang bilang cowok itu selalu salah? Enggak. Enggak setuju. Nggak setuju. Karena Karena gimana ya? Masa cowok selalu salah sih? Emang Ngerti dia nggak? nggak pernah salah? intinya kalau ada cewek yang bilang kenapa cowok selalu salah, saya balik nanya ke kalian, kenapa cewek memilih lelaki yang salah kalau dia selalu benar? Benar nggak? Kan benar kan? Kalian ini ada-ada aja. Oke, udah habis mas ternyata. Habis. Oke, segini aja. Oke, guys. Jadi untuk Q&A episode 1 cuma sampai di sini doang. Konten Q&A ini bakalan ada setiap seminggu 2 kali lah. Kayaknya bakalan ada, aku post terus. Jangan lupa follow Instagram aku Virga Pregarnain dan LUGL. ujian. Ya pasti udah tahu. Udah pasti tahu ya. Oke, guys. Sih terkenal. Kita closing aja kok kalau gitu. Oke. Oke, thanks for watching guys. Jangan lupa kalau kalian suka subscribe. Like, comment, subscribe ya guys ya. Bantu channel Virga up. Berapa kali sekarang subscribe? 540-an lebih lah. Bantu satu ke aja lah. Oke, thank you.